Halo sobat terbahan, semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi di sini saya akan merangkum alur cerita film Kung Fu Hustle. Film ini dirilis pada tahun 2004, ya tahun ketika saya lahir lah. Disutradari oleh Stephen Chow. Film ini sangat populer di dunia. Hingga saat kecil saya ingin memiliki jurus yang ada pada film ini. Namun apa daya, saya hanya manusia biasa. Daripada tidak penasaran, langsung saja kita lihat alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan kantor polisi yang sedang ricuh. Rupanya itu semua adalah ulah dari geng buaya, karena salah satu polisi telah meludahi istrinya. Ia pun mengamuk dan mencurusnya. Hingga ia ingin pergi, ia heran karena mobilnya dan keadaan jalanan yang sangat sepi. Tiba-tiba datanglah geng kapak, yaitu geng terbesar di area tersebut. Geng ini sangat kejam, sekejam silet. Si ketua geng buaya pun lari. Ia lalu dilempar kapak dan membuatnya tersungkur. Lalu bos dari geng kapak membunuhnya dengan gaya yang sangat eksotis. Bukan hanya membunuh ketua geng kapak pun juga membunuh istrinya dengan kejam. Inilah geng kapak, geng kriminal, geng pengusaha, geng yang sering menggunakan kapak sebagai identitasnya. Lalu di saat semua orang ingin masuk geng dan mau membentuk geng, ada orang waras yang hidup nyaman, damai, tentram, tapi tidak terlalu tentram. Mereka ini adalah orang yang miskin yang hidup di kontrakan milik bapak dan ibu juragan. Dan inilah bapak juragan yang meminta roti kepada penjual roti. Lalu ia mengambil tukang jahit, yang tukang jahit ini adalah seorang waria. Lalu kita diperlihatkan gadis cantik sekontrakan. Lalu dengan gendiknya, bapak juragan pun mengerjainya. Dan ketika salah seorang yang kita sebut saja si tampan sedang mandi, ia pun mengeluh kepada ibu juragan karena airnya tidak keluar, padahal ia masih keramas. Lalu keluarlah ibu juragan yang terkenal dengan galaknya. Dan ketika melihat suaminya pulang dengan bekas ciuman di pipinya, ia pun menghajarnya dan melemparnya keluar. Hingga kita dilihatkan oleh tokoh utama dalam film ini yang bernama Sing. Ini dia orangnya. Sing ini tidak sendirian, tapi ia bersama teman dekatnya, kita sebut saja si Bobo. Mereka ini terinspirasi dari geng kapak dan ingin masuk ke dalamnya. Namun apa daya, mereka hanya seorang gelandangan. Lalu mereka mendatangi si cukur di komplek babi. Dan ternyata si cukur tersebut adalah si tampan. Dengan angkuhnya, Sing ingin memalaknya dan si Bobo memperlihatkan tato kapak di dadanya. Namun si tampan tidak memberikan sepeser pun uang kepada Sing. Lalu datanglah para warga komplek babi. Mereka datang karena si tampan mau dipalak. Sing pun dengan angkuhnya menantang salah satu warga komplek babi. Lalu datanglah ibu juragan. Sing pun dipukul menggunakan sandal swallow. Sing yang terinspirasi dari geng kapak menyalakan petasan agar ada bantuan yang akan datang. Dengan kebetulan petasan itu kena ke kepala salah satu koordinator geng kapak. Dan inilah yang terjadi. Dan koordinator itu pun masuk ke tong dan menyuruh anak buahnya untuk memanggil bala bantuan. Dan datanglah semua anggota geng kapak yang sangat banyak. Ketika itu, ketua geng kapak menyuruh warga untuk mengakui siapa yang melakukan hal itu. Namun tidak ada orang yang mengakuinya dan akhirnya ketika ketua geng kapak akan melempar korek, datanglah si kuli dan ternyata ia adalah si pendekar, si pemilik kaki besi.
Lalu muncul lagi si tukang jahit yang ternyata dia adalah pemilik pukulan besi. Lalu muncul lagi si tukang roti yang ternyata ia adalah ahli tongkat. Lalu geng kapak pun kalah dengan 3 orang komplek babi. Akibat dari perbuatan Sing dan Bobo, mereka pun dibawa di markas geng kapak. Namun ketika mau dieksekusi, ternyata si Sing ini menyimpan kemampuan untuk membuka borgol dengan kecepatan sepersekian detik. Bos yang melihat talentanya akhirnya melepaskan mereka karena mungkin suatu saat mereka akan berguna. Cita-cita dari Sing dan Bobo adalah menjadi anggota geng kapak agar mereka ditakuti dan mempunyai kekuasaan. Namun impian itu hanya sia-sia saja karena mereka adalah seorang gelandangan, hingga mereka diejek oleh orang kantoran yang berkacamata. Ketika ditanya oleh si Bobo apakah Sing bisa kungfu, lalu Sing pun bercerita bahwa ia dulu juga belajar kungfu. Ketika Sing kecil, ia diterawang oleh gelandangan bahwa Sing memiliki chi yang istimewa. Dan si gelandangan pun menawarkan kitab jurus kepada si Sing kecil. Sing kecil pun akhirnya membobol celengan agar bisa membeli buku itu. Entah itu teknik marketing dari si gelandangan atau apa ya. Setelah membeli buku, Sing kecil pun mempelajarinya. Dan ia mempraktekannya kepada seorang anak bisu yang sedang disakiti oleh si bocah-bocah nakal. Namun Sing malah dipukuli dan dikencingi. Setelah bercerita, mereka lalu menindas orang yang lebih lemah dari mereka, yaitu si penjual es krim. Lanjut di pagi harinya di komplek babi. Di sini ibu juragan memarahi si kuli, si penjahit dan penjual roti karena sok jagonya mereka akan membuat ketentraman di komplek babi akan hancur. Lalu datanglah anak kecil dan ibunya yang telah diselamatkan oleh mereka. Di sini ibu juragan diomelin oleh warga komplek babi karena ibu juragan tidak memiliki belas kasih kepada mereka. Di sini ketika ibu juragan di pojokan, ia berteriak hingga semua terdiam. Di sini ada si Sing dan juga si Bobo. Mereka datang ingin membalas dendam atas kejadian kemarin. Bu juragan yang gregetan pun mengejar si Sing dengan terjadinya kejar-kejaran seperti motor balap. Sing yang sudah sial tadi siang pun pergi ke tempat biasa nongkrongnya. Di sini kita pun dibuat terkejut, di mana Sing ini memukul besi dan membuat sakitnya hilang. Entah sadar atau tidak, Sing pun dapat sembuh dengan cepat. Skin berpindah ketika di markas geng kapak. Mereka menyewa pendekar musik untuk membalas dendam atas kekalahan mereka di komplek babi. Di sini, wakil dari ketua geng kapak berbicara bahwa mereka adalah pendekar nomor 1. Namun mereka menepis dengan mengatakan ada pendekar nomor 1 yang sangat hebat. Ia adalah pendekar yang gila akan ilmu kungfu, hingga ia di penjara khusus karena ia sering melakukan tindak kriminal. Lalu Skin berpindah ketika 3 pendekar dari komplek babi akan pergi karena mereka telah diusir oleh si ibu juragan. Sebelum mereka pergi, mereka melakukan pertarungan terakhir. Malam hari pun tiba. Ketika si kuli akan pergi, ia melihat ada pemusik yang bermain musik, namun ia tidak menghiraukannya. Namun, alunan dari musik tersebut membuatnya tersungkur dan tewas.
Lalu ketika itu si pembunuh lainnya pun datang ke penjahit. Ia ingin membunuhnya. Namun penjahit itu tahu. Detik-detik ia akan dibunuh, muncullah si tukang roti. Sebelum mereka dieksekusi, terdengarlah suara dari ibu juragan yang membuat pembunuh bayaran mengira masih ada pendekar lain. Tanpa terlihat, muncullah si bapak juragan di tengah-tengah mereka. Tak punya pilihan lain, kedua pembunuh itu mengeluarkan jurus andalan mereka, yaitu memainkan alat musik dengan suara yang lebih ekstrim. Ternyata si ibu juragan mempunyai juru istimewa, yaitu si Auman Singa yang sangat melegenda. Dan di sini ada bos geng kapak yang melihat pertarungan mereka, hingga mereka harus ketar-ketir ketika bapak dan ibu juragan sudah ada di dalam mobil. Di sini ibu juragan mengancam jangan mengusik komplek babi, kalau tidak mau tulang-tulangnya patah. Di sini, dari kematian 3 pendekar komplek babi membuat ibu dan bapak komplek sedih. Di sini mereka harus mengingkari janji mereka yang dulu, karena dulu mereka berjanji tidak akan gelut lagi. Namun apa daya, ini adalah usaha mereka untuk menyelamatkan warga komplek babi. Karena situasi sudah tidak mendukung, ibu dan bapak komplek menyuruh warga lain untuk pergi agar mereka selamat. Lalu Skin berpindah ketika Sing dan Bobo mau memalak gadis penjual es. Namun ketika mereka bertemu, ternyata gadis tersebut adalah wanita kecil yang dulu Sing tolong. Ketika mau berterima kasih dengan memberi permen, Sing kecil pun pergi. Dan ketika mereka bertemu lagi, gadis itu pun memberikan hadiah untuk Sing. Namun Sing yang merasa pikirannya sudah tidak karuan menyuruh Bobo untuk pergi. Dan di saat Sing sendirian, datanglah anggota geng kapak yang membawanya ke klub malam. Dan ternyata klub itu adalah milik dari geng kapak. Di sini Sing dipanggil oleh ketua geng kapak. Ia pun diberikan uang dan menjadi anggota geng kapak. Lalu Sing disuruh bertemu dengan bos dari geng kapak. Di sini si bos berbicara bahwa Sing harus membuktikan apakah dirinya pantas menjadi anggota geng kapak. Lalu Sing disuruh untuk membebaskan pendekar kuat yang diceritakan oleh pendekar musik yang tadi, di mana pendekar itu berada di kawasan lapas rumah sakit gila. Di sini Sing memberanikan diri untuk membebaskan pendekar kuat itu, untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berada di geng kapak. Di saat Sing berada di depan lapas si pembunuh nomor 1, di situ ada banyak sekali kodok. Sing pun lalu membuka pintu dengan kemampuannya. Ia mampu membukanya. Ketika sudah berhasil, si pembunuh itu dibawa ke markas geng kapak. Di sini mereka semua heran, apakah benar orang tua yang memakai jandal swallow ini adalah si pembunuh yang memiliki julukan The Beast? Ketika itu, wakil dari ketua geng kapak secara hormat menyuruh The Beast untuk memperlihatkan kekuatannya. Bukan karena tidak percaya dengan The Beast, namun mereka ingin melihat kemampuan kungfu dari The Beast. Hingga Sing disuruh oleh si bos untuk memukul The Beast. Lalu ada anggota geng kapak yang beraninya memukul The Beast dan menyodorkan pistol di depan mukanya. Namun The Beast pun sanggup mengambil pistol dengan cepat. Di sini mereka semua dibuat terkejut ketika The Beast akan menembak kepalanya dan tiba-tiba semua pun hormat kepada The Beast.
Lalu dengan sendal swallow yang dibeli di toko Bu Yeyen, The Beast pun menghancurkan pintu karena ia tahu bahwa ada pendekar yang menantinya. Dan ternyata pendekar itu adalah ibu dan bapak juragan komplek babi. Di sini mereka bergelut dengan gaya yang sangat eksotis. Walaupun si ibu dan bapak juragan dikenal sebagai seorang yang kuat, namun apa daya mereka ketika melawan The Beast, si pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Walaupun ibu juragan sudah mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus auman singa, The Beast pun tidak ketar-ketir. Akhirnya, mereka pun mengaum di depan gong yang telah berlubang. The Beast ini mengakui kekalahannya. Namun, bukan hanya pintar kungfu, ternyata ia juga pintar berbohong. Di saat mereka bertiga sedang mengunci, Sing pun disuruh si bos untuk membantu The Beast. Namun di sini malah The Beast yang dipukul. The Beast yang marah langsung membogem kepala si Sing hingga masuk ke dalam tanah. Di sini The Beast dikejutkan ketika menghilangnya bapak dan ibu juragan beserta si Sing juga. Di sini bos geng yang dari tadi nyerocos membuat The Beast murka dan tiba-tiba setelah kematian bos geng, kini The Beast lah yang memimpin geng kapak. Di sini ibu dan bapak juragan pun mengobati si Sing. Di sini mereka tahu bahwa Sing mempunyai potensi sebagai ahli kungfu terbaik nomor 1 di dunia. Setelah itu, The Beast bersama anggota geng kapak lainnya pun datang dengan pasukan yang sangat banyak mengepung komplek babi untuk membunuh si Sing. Sing yang sudah sembuh menyuruh bapak dan ibu juragan untuk beristirahat dan melihat pertarungannya. Sing pun lalu menghajar semua anggota geng kapak yang banyak dengan sangat mudah. Sing lalu dihadapkan oleh The Beast. Di sini terjadi duel yang sangat sengit yang menakutkan. Di tengah-tengah, The Beast mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus kodok. Hingga The Beast mampu menerbangkan si Sing hingga ke langit. Di sini, Sing mencapai tahap tertinggi dalam ilmunya. Ia pun mengeluarkan jurus tapak Buddha yang ia pelajari saat masih kecil. Di saat The Beast mengakui kekalahannya, ia pun berbuat curang lagi. Namun, si Sing lalu menggunakan telapak saktinya lagi yang mengenai samping wajah The Beast. The Beast lalu berkata, "Apakah nama jurus itu?" Sing berbicara, "Kalau Anda mau, saya akan mengajarinya." Film pun tamat, ending yang greget banget. Oke, terima kasih para penonton telah menonton alur cerita film yang saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil adalah bahwa jangan merasa memiliki ilmu yang tinggi, karena di atas langit masih ada langit. Tetap menjadi seseorang yang baik. Jangan gunakan ilmumu untuk menjahati seseorang. Oke, sekian dan terima kasih.